Kolaborasi hal tabu, sangat tabu. Semua masih ego sektoral, komunitas-komunitas masing-masing. Kita datang menawarkan sebuah kolaborasi, kita ditanya, karena kita orang baru, siapa kok? Pemuda berbahaya selanjutnya yang tentunya akan menginspirasi kita pada sore hari ini. Langsung saja kita undang salah seorang pelaku industri kreatif, juga merupakan direktur coret-coret kreasi media. Kita undang Kakanda Fajar Bakri. Sedari kemarin saya manjat di atas itu pasang wing, saya sudah bayangkan berdiri di atas panggung sebesar 12 meter untuk berorasi. Saya rasa belum pernah kebayang sebelumnya. Biasanya mungkin ya saya tampil di panggung-panggung kecil komunitas yang ada di jalan atau di desa-desa bersama teman-teman komunitas. Hari ini alhamdulillah bisa didaulat untuk tampil di panggung semegah dan sebesar ini. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bung Rizal Jamal bersama teman-teman dari tim Beda Baik. Jadi sebelum saya mungkin memaparkan sedikit, kalau inspirasi sebenarnya ke teman-teman Pinrang ini, teman-teman hampir setiap hari ketemu. Jadi mungkin ini untuk teman-teman yang di luar yang belum mengenal bahwa di Pinrang ada beberapa komunitas, mungkin saya bisa sampaikan lewat video singkat berikut ini. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi video ini dibuat 2 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa item yang belum masuk selama 2 tahun terakhir. Jadi saya di sini mewakili teman-teman dari Rumah Kreatif Coret-Coret. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit dulu bahwa apa itu Rumah Kreatif Coret-Coret, apa coret-coret kreasi media, dan apa coret-coret art. Jadi kalau rumah kreasi media, rumah kreasi coret-coret itu adalah, kalau di perusahaan ada istilah holding, gabungan dari beberapa usaha. Jadi kita semua di sini, kalau tadi ada mungkin direktur dari coret-coret kreasi media, mungkin biasa direktur diidentikan dengan pemilik. Kalau di sini pemilik coret-coret kreasi media adalah semua teman-teman yang ada tergabung di coret-coret itu sendiri. Jadi semua adalah pemilik, tidak ada pemilik tunggal, cuman ya didaulat dan dipercaya untuk menjadi leader di situ, alhamdulillah. Jadi saya mungkin sedikit hanya berbagi kisah dulu, seperti apa memulai. Jadi intinya coret-coret itu dimulai dari sebuah komunitas yang terdiri dari 3 orang anak SMA kelas 2 pada saat itu, yaitu ada saudara Iqbal dan Yudi yang sekarang ada di Jogja, melanjutkan studi di ISI Jogja. Kemudian satu lagi ada saudara Dodi yang gondrong di depan sini. Itu adalah founder dari coret-coret itu sendiri. Saya dengan teman-teman yang lain kebetulan ketemu di sebuah lembaga sosial lewat kegiatan sosial yang namanya Sahabat Kita. Dari situlah kita saling kenal dengan teman-teman kreatif, dan saya baru sadar bahwa ternyata potensi anak muda Pinrang luar biasa.
Ternyata apa yang dicari di Pinrang ada, wadahnya yang belum ada. Alhamdulillah dari situ kita membentuk sebuah komunitas, gabung semua, jalan kegiatan sosial, intinya kita berbasis kegiatan sosial. Dalam hal ini kegiatan pendidikan. Jadi kita dari desa ke desa, kemudian daerah terpencil, kemudian daerah urban dan sebagainya, kita masuk di situ. Yang namanya kegiatan sosial itu sangat bergantung yang namanya donasi. Ya, kalau mungkin orang dimintai donasi sekali, 2 kali, mungkin masih wajar lah. Tapi kalau berkali-kali, mungkin orang akan bosan juga. Dari situ muncul inisiasi bahwa kita ini punya potensi untuk berkreasi, untuk menghasilkan sesuatu. Karena itu kita bikinlah badan usaha yang pertama yang namanya CV, Surat Coret Kreasi Media. Dan hasil usaha itu yang menjadi motor penggerak dari kegiatan sosial. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa berkegiatan sosial secara mandiri, bukan lagi bergantung pada donatur, tapi dari profit dari kegiatan usaha yang kita miliki itu yang menjadi bahan bakar untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Alhamdulillah hingga hari ini Coret-Coret Kreasi Media sudah memiliki beberapa unit badan usaha, antaranya CV Coret-Coret Kreasi Media sendiri yang bergerak di bidang event organizer dan advertising. Kemudian selanjutnya ada CV Fortuna Infotech yang bergerak di bidang IT. Kemudian selanjutnya ada Fortuna Clothing yang menaungi beberapa teman-teman UKM pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pinrang. Kemudian ada Hikari Floris yang bergerak di jasa dekorasi. Kemudian hari ini alhamdulillah 2 tahun terakhir kita dipercaya untuk mengelola sebuah food court yang mungkin teman-teman nanti kita ajak ke sana lah, The Markas Food Court and Creative Hub. Jadi alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan usaha itu, kegiatan sosial kita juga berjalan. Jadi konsep yang kita bawa di Coret-Coret itu adalah social partnership. Jadi kita melakukan kegiatan sosial tanpa bergantung dari donasi. Alhamdulillah ketika ada donasi tambahan dan sebagainya itu menjadi bonus dan sebagainya. Intinya kita ingin memperlihatkan bahwa anak muda itu punya kekuatan. Tinggal sebenarnya kalau kita berbicara masalah, dulu ada istilah orang tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada orang yang kasih bantuan secara cuma-cuma. Semua pasti ada sesuatu di baliknya. Tapi saya sejak gabung dengan teman-teman itu salah. Banyak orang baik di Indonesia tidak pernah kehabisan masalah. Tapi Indonesia juga tidak kehabisan orang-orang baik. Cuman mungkin wadah yang mengumpulkan mereka yang belum ketemu. Jadi tadi saya mulai dari kemarin dengan pembicara-pembicara yang luar biasa hebat, memang sangat cocok dengan kondisi hari ini, bahwa sebuah hal yang patut disyukuri hari ini adalah kolaborasi. Saya masih ingat, saya mungkin berbicara sejarah 2016 yang lalu, bagaimana saya dengan teman-teman memulai Coret-Coret Kreasi Media itu sendiri. Kita mulai dengan sebuah modal speaker wireless yang kecil itu, kita ngamen dari satu tempat ke tempat lain. Tahun 2016 itu kolaborasi hal tabu, sangat tabu. Semua masih ego sektoral, komunitas-komunitas masing-masing mengibarkan benderanya masing-masing. Kolaborasi adalah hal yang tabu. Kita datang menawarkan sebuah kolaborasi, kita ditanya, karena kita orang baru, siapa kok? Jadi pola pendekatan yang kita lakukan pada saat itu adalah lewat musik. Jadi awalnya kita membentuk sebuah kelompok musik, band yang namanya Smooth Attack. Kita mengusung pada saat itu tagline Harmony for Humanity. Jadi kita manggung dari panggung ke panggung itu secara gratis. Meskipun kita belum punya alat sama sekali. Kita belum punya alat musik, kita masih pinjam gitar, pinjam apa dan sebagainya. Alhamdulillah itu ternyata bisa diterima. Karena ternyata lewat bahasa musik itu kita mudah masuk ke komunitas yang lain. Setelah kita diterima, alhamdulillah bisalah diajak untuk berkolaborasi. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta mengajak orang untuk join, untuk berkolaborasi tanpa masuk ke pendekatan emosional dulu. Jadi kita kemarin pendekatan emosionalnya lewat musik. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu 2017 awal kita sudah mulai dapat pekerjaan yang bersifat profit. Dan dari pekerjaan itu alat musik yang biasa teman-teman pinjam itu, pemiliknya sudah tidak meminjamkan karena katanya sudah bersifat profit. Jadi dari
saya ingat sekali malam tahun baru 2017 itu, pada saat itu beberapa teman mau dipinjam gitarnya apa dan sebagainya, dengan berbagai macam alasan kita ditolak. Dan dari situlah muncul dari hati kecil saya, satu saat saya dengan teman-teman punya alat musik sendiri, saya akan pinjamkan gratis kepada yang lain. Jadi alhamdulillah doa saat itu 4 bulan kemudian terkabul. Kita dapat pekerjaan profit dari Pemda, dan alhamdulillah saya tanyakan teman-teman, hari ini kita dapat duit segini. Hari ini kalau kita bagi, bagaimana kita bagi habis uang ini atau kita pakai belanja untuk inventaris. Alhamdulillah teman-teman pada saat itu sepakat bahwa semua profit dari kegiatan itu kita belanja untuk alat musik dan sound system. Alhamdulillah sejak saat itu, sejak 2017 tidak ada lagi anak muda Pinrang yang mau berkegiatan karena alasan tidak punya biaya untuk sound system, karena kita siapkan secara gratis sampai hari ini. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir kita dipercaya mengelola sebuah food court yang cukup besar, namanya The Markas Food Court and Creative Hub. Alhamdulillah hari ini kalau anak muda Pinrang punya alasan mau bikin kegiatan yang bersifat positif, tidak punya sound system, tidak punya panggung, tidak punya tempat, kami siapkan hari ini sampai hari ini. Dan alhamdulillah sudah belasan komunitas berkegiatan di tempat kami dan itu free. Cuman agak heran juga karena ternyata selama kita mulai dari 2017 sampai hari ini, justru yang lebih banyak menggunakan jasa kami untuk meminjam alat dan sebagainya itu lebih banyak dari Kota Parepare. Lebih banyak dari Kota Parepare yang kesini untuk pinjam sound system, pinjam alat dan lainnya dibandingkan teman-teman dari Kabupaten Pinrang sendiri. Itu mungkin sedikit gambaran awal bahwa seperti apa sih coret-coret kreasi media, seperti apa teman-teman komunitas di Pinrang. Dan satu lagi, di 2016 saya ingat sekali, di sini masih ada beberapa saksi hidup. 2016 ketika kami memulai membangun komunitas ini, kita punya visi. Sebenarnya pada saat itu mimpi yang boleh dikata hal yang mustahil. 5-7 tahun ke depan kami ingin Pinrang menjadi kiblat ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah 6 tahun kemudian, yaitu hari ini, kita bisa membuktikan bahwa Pinrang bisa menjadi tuan rumah pagelaran Pekan Raya Pemuda Sulsel. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bahwa apa yang kita mimpikan dulu yang boleh dikata hal yang mustahil, alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Kita beri tepuk tangan untuk Kanda Fajar Bakri, luar biasa. Silahkan duduk Kak, kita ngobrol-ngobrol sedikit saja karena tadi saya sudah mendengar banyak sekali kisah inspirasi dari Kak Fajar. Saya panggilnya Kak Fajar, Kak Bakri atau Kak siapa nih Kak? Fajar. Kak Fajar. Nah Kak Fajar, berbicara mengenai industri kreatif, kalau generasi-generasi muda gitu ya yang baru mau masuk ke industri kreatif, kisi-kisi deh boleh dibagikan ke teman-teman agar industri kreatif ini, para pelaku industri kreatif bisa mengembangkan sayapnya, bisa mengembangkan lini usaha yang mereka miliki gitu. Kalau dari Kak Fajar gimana? Ya, kalau berbicara ekonomi kreatif sendiri, sebenarnya itu agak luas. Jadi kalau dari ekonomi kreatif itu ada 16 subsektor. Kita juga sebenarnya ingin di kegiatan ini mengundang 16 subsektor perwakilan dari ekonomi kreatif. Mulai dari fashion, kuliner, kemudian TV, film, fashion, kemudian advertising, arsitek. Jadi ada banyak, ada 16 subsektor ekonomi kreatif, cuman memang di setiap daerah tidak mungkin menghandle 16 subsektor itu. Ada beberapa kekhasan dari setiap daerah yang mungkin bisa dikelola. Alhamdulillah kalau di kita itu sekarang ada bergerak di kurang lebih 6 subsektor. Jadi ada fashion, teman-teman UKM pelaku pameran di sini adalah bagian dari teman-teman coret-coret itu sendiri. Kemudian ada di kuliner, hari ini kita kelola usaha kuliner. Kemudian ada animasi,
Alhamdulillah. Kemudian desain dan seni rupa. Jadi ada kurang lebih 6 subsektor yang kita jalankan hari ini. Dan hari ini pertumbuhan ekonomi kreatif itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Hari ini semua sektor butuh yang namanya pelaku ekonomi kreatif, apapun itu. Semoga nanti bisa mencakup semua subsektor yang kakak tadi sampaikan. Kalau sekarang baru 6, semoga nanti bisa mencakup semuanya untuk coret-coret. Amin ya. Amin. Baik, amin. Terakhir boleh dong Kak kita berbagi close statement dari Kak Fajar sendiri untuk teman-teman yang tentunya ingin memetik satu hal penting dari Kak Fajar. Ya, mungkin sebenarnya ada 3 kata tadi di penutup video tadi. Jadi sekarang itu saatnya kita untuk berkolaborasi, berkreasi, berkolaborasi dan berbagi. Jadi ketika saat sekarang itu bukan lagi masanya kompetisi. Kompetisi tetap perlu, tapi untuk mengasah diri. Ya, bukan untuk diri sendiri. Kemudian kita berkreasi ya penting. Ketika kita hanya punya sekedar teori yang hanya sekedar di kepala, kemudian tidak kita luapkan dalam bentuk karya dan kreasi, saya rasa ya omong kosong juga. Ya. Kemudian yang terakhir berbagi. Jadi apa yang kita miliki hari ini harusnya dibagi ke yang lain. Karena rezeki itu ada yang ngatur. Ketika kita khawatir, ketika kita membagi sesuatu itu kemudian kita kehilangan dan atau berkurang, saya rasa itu bukan teori. Karena kita bisa, saya dengan teman-teman bisa buktikan bahwa beberapa kegiatan yang sosial yang kami lakukan itu, semua kegiatan sekecil apapun itu akan ada feedbacknya. Apakah itu hari ini, besok, tahun depan, atau di hari kemudian. Intinya semua kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan insya Allah kembali ke kita. Kolaborasi dan senantiasa berbagi gitu ya Kak, luar biasa.